karena tidak semua yang kita butuhkan kita miliki, dan tidak semua yang kita butuhkan kita bisa beli. Maka dibolehkan kita berhutang. Dibolehkan kita berhutang. Kita butuh makanan, anak kita kelaparan, ya, kita nggak punya uang, boleh berhutang, ya. Dalil dibolehkan berhutang bukan hanya dari kesepakatan ulama atau ijma ulama, tapi juga ada dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat hutang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Itu potongan ayat, ya, karena ayatnya satu halaman penuh dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 242, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa berhutang boleh, ya, karena Allah menjelaskan hukum kalau terjadi hutang piutang. Jika kalian berhutang satu sama lain sampai masa pelunasannya yang sudah disepakati, faktubu, tulislah. Satu-satunya perintah menulis dalam Al-Quran, nulis hutang, ya. Jadi nggak ada perintah nulis yang lain dalam Quran kecuali hutang, ya. Kenapa nulis hutang diperintahkan? Karena bisa jadi kita lupa berapa hutangnya, atau kita lupa berhutang sama siapa, atau lupa berhutang kapan harus bayarnya, ya. Maka perlu kita tulis, ya, perlu kita tulis supaya ada bukti. Wa yaktub wa la ya'bakatibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Kalau yang berhutang nggak bisa menulis, kata Allah, maka minta sama orang lain untuk menulis, ya, minta juru tulis untuk menulis. Jangan enggan kalau diminta untuk menulis, ya. Saking Allah menegaskan tentang tulis hutang piutang. Kalau nggak bisa nulis, minta yang lain nulis. Wala ya'bakatibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Yang mampu menulis jangankan untuk menuliskan hutang orang lain. Itu dalil tentang berhutang boleh. Karena kalau nggak boleh, nggak Allah jelaskan tentang hukumnya. Adapun dalil dari hadis, Nabi kita Muhammad SAW pernah berhutang kepada seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau. Pernah suatu hari ada seorang datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, keluarganya nggak ada makanan. Nabi bilang kepada Bilal, Bilal coba lihat di gudang ada makanan nggak? Nabi, sahabat itu bukan hanya datang minta fatwa sama Rasulullah, bahkan kadang-kadang minta kebutuhan. Lalu diperiksa sama Bilal di gudang Rasulullah, nggak ada makanan sama sekali, gantung udah habis. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, udah nggak ada lagi. Kata Rasulullah, coba carikan hutang, carikan orang yang bisa ngasih hutang, pinjam. Akhirnya Bilal bertemulah dengan orang Yahudi yang nawarkan untuk ngasih hutang. Ya, kata orang Yahudi itu, Bilal, kamu mau berhutang ya? Oh iya, gitu kan? Ya udah nggak apa-apa, tapi apa jaminannya? Lalu Bilal kembali kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah pesan dari orang Yahudi tadi. Ada orang Yahudi yang mau ngutangin, tapi dia minta jaminan. Ya udah, kata Rasulullah, ini baju besiku, gadaikan, ya, jaminkan. Akhirnya dijaminkan dan Nabi berhutang kepada Yahudi tersebut. Itu dalil bahwa berhutang boleh. Kalau nggak boleh, pasti Nabi nggak mau berhutang. Ya, tapi Nabi berhutang menunjukkan boleh, tapi boleh untuk kebutuhan. Apa larangan saat hutang piutang, ya, atau larangan dalam transaksi hutang piutang? Yang pertama, ya, yang sering kali dilakukan di masyarakat, berhutang untuk sesuatu yang bukan kebutuhan. Boleh berhutang, ulama sepakat berhutang boleh untuk kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah kalau tidak terpenuhi, kita mengalami kondisi yang sangat susah. Jadi itu baru dianggap kebutuhan, ya. Lapar, ya, kalau nggak makan bisa lemes, bisa sakit, bisa meninggal, gitu kan, atau bisa binasa. Itu namanya kebutuhan. Nggak punya baju,
Kalau nggak pakai baju, aurat kita dilihat sama orang lain, malu gitu kan? Itu kebutuhan. Kita mau datang, mau berangkat, mau jalan dari sini ke Jakarta Pusat, ya. Kalau jalan kaki capek bisa sakit, nah, naik angkot gitu kan, nggak punya duit, utang. Boleh karena kebutuhan. Susah, sangat susah kalau kita nyampe ke Jakarta Pusat, ya, ada kebutuhan, ya, sehingga harus berhutang. Jadi itu kebutuhan. Jadi kesalahan yang pertama, banyak orang yang berhutang bukan untuk kebutuhan. Contoh yang bukan untuk kebutuhan, masih punya handphone, masih bisa dipakai, lalu ganti kredit, ya, itu bukan kebutuhan. Kebutuhan itu kalau nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai pun orang bisa hidup tanpa handphone. Orang bisa hidup tanpa handphone, gitu kan? Jadi handphone bukan termasuk kategori kebutuhan. Kalau perempuan skincare, perempuan bisa hidup tanpa skincare, gitu kan? Nggak terlalu susah kalau tanpa skincare. Tapi Ustaz, ya, jadi nggak cantik lagi. Kan kecantikan itu buat suami. Tanya sama suami, kamu butuh saya pakai skincare atau tidak, gitu kan? Kata suami, Allah, kamu nggak pakai skincare aja udah cantik. Alhamdulillah, udah nggak perlu lagi pakai skincare. Jadi bukan termasuk kategori kebutuhan. Makanya ulama mengatakan tidak wajib bagi suami memberikan alat kecantikan untuk istrinya, ya, karena kecantikan istri untuk suami. Kalau suami merasa udah cantik, nggak perlu lagi berarti, ya. Bukan termasuk kebutuhan. Bukan termasuk kebutuhan juga misalnya kendaraan. Ya, nggak punya duit buat kendaraan, nggak usah kredit lah, kumpulin dulu duitnya, baru beli kendaraan, gitu kan? Karena masih bisa diatasi dengan naik angkot, masih bisa diatasi dengan naik angkutan umum, ya, bahkan ada yang gratis di Jakarta, gitu kan? Naik Jaklingko bisa gratis, gitu kan? Jadi bukan termasuk kebutuhan kita punya kendaraan. Apalagi kalau punya kendaraan dan masih bisa dipakai, lalu ganti kredit lagi, itu tidak termasuk yang dibolehkan di dalam Islam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, pakailah, watasaddaq, bersedekahlah, min ghairi sarafin, tanpa berlebihan." Jadi jangankan ngutang, pakai duit sendiri pun nggak boleh berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk kesombongan, apalagi kalau tujuannya mau nyombongkan diri, ya, pakai mobil bagus, gitu kan, kredit, buat sombong, gitu kan, kelihatan makmur, gitu kan, maka itu termasuk kategori yang dilarang dalam Islam. Min ghairi sarafin wala makhilatin, tanpa berlebihan dan tanpa tujuannya menyombongkan diri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan." Gak boleh berlebih-lebihan. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan, lebih dari kebutuhan, bukan termasuk kategori kebutuhan. Kita bisa hidup tanpa itu, ya. Kita bisa hidup tanpa kendaraan, bisa hidup tanpa handphone, bisa hidup tanpa skincare, ya, bisa hidup tanpa baju baru kalau kita masih punya baju, ya. Jadi nggak boleh berlebihan. Jadi kesalahan yang pertama, berhutang untuk yang bukan kebutuhan. Karena dalam Islam jangankan berhutang, nggak berhutang pun nggak boleh kalau itu kemewahan. Sahabat ada yang nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbahu jamilan wa na'lahu jamilan." Ya Rasulullah, di antara kita ada yang kepengen punya baju bagus, punya sandal bagus. Apa hukumnya? Kata Rasulullah, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah indah, suka sama yang indah. Artinya, kalau dia pakai yang indah untuk supaya menyenangkan Allah, ya, Allah senang yang indah, suka sama yang indah, boleh. Walakinnal kibra, yang enggak boleh sombong, kata Nabi. Ya, apa itu sombong? Batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, kepengen orang lain minder. Itu yang enggak boleh. Punya baju bagus supaya kelihatan paling bagus dari baju orang, ya. Atau kepengen punya rumah bagus, kepengen rumahnya paling mentereng dibanding rumah orang lain. Itu yang sombong namanya. Ya, punya mobil bagus supaya kelihatan paling bagus dari mobil orang. Itu nggak boleh sombong namanya, nggak boleh. Jangankan untuk dunia, untuk akhirat pun nggak boleh.
Kita sholat banyak, kepengen supaya kelihatan paling banyak sholatnya, nggak boleh. Ya, supaya dipandang Allah, supaya dicintai sama Allah boleh. Ya, tapi supaya dipandang manusia tidak. Ya, umroh terus supaya dipandang paling soleh gitu kan. Ya, paling banyak umrohnya nggak boleh. Ya, jadi itu yang pertama, berhutang untuk kesombongan atau untuk kemewahan. Yang kedua, yang dilarang dalam hutang piutang adalah berhutang dengan niat tidak mau melunasi. Tidak mau melunasi. Pokoknya yang penting ada dapat dulu dah, ya. Bayar belakangan, gitu kan, ya. Kadang-kadang sebagian orang memang dari awal niat gak mau melunasi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, ayyuma rajulin tadayyana bidainin wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu laqiyallaha sariqan. Siapapun di antara manusia, siapapun orang, kata Rasulullah, tadayyana bidainin, berhutang, wa huwa mujmi'un, dan dia berniat alla yuwaffiyahu, tidak mau melunasinya, niat enggak mau lunasi, laqiyallaha sariqan, di hari kiamat nanti Allah bangkitkan bersama para pencuri. Ya, pas dibangkitkan koruptor semua di sebelah ini, ya. Jadi pencuri semua, perampok semua ini, ya. Nah, itu pencuri juga. Memang dari awal niat nggak mau lunasi, bahkan lebih parah daripada pencuri. Ya. Kenapa? Ente ngomongnya mau bayar, tapi hatinya mengatakan saya nggak mau bayar, gitu kan? Jadi ya, itu ngebohongin orang berarti, menipu orang. Jadi orang ngasih utang sama ente kan ente mau bayar, tahu ente nggak mau bayar nggak akan dikasih, gitu kan? Itu yang kedua. Gak boleh kita berhutang dengan niat tidak mau melunasi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas," siapa yang berhutang, kata Rasulullah, "wa huwa yuridu ada'ah," dia berniat mau melunasi, "addallahu anhu," Allah bantu dia melunasi. Allah kasih jalan keluar supaya dia bisa melunasi. Entah kalau dia punya warung-warungnya jadi laris manis, gitu kan? Kalau dia bekerja banyak tunjangan, banyak tambahan, banyak lemburnya, gitu kan, Allah bantu dia melunasi. Wa man akhadhaha, siapa yang berhutang, wa huwa yuridu itlafaha, niat tidak mau melunasi, atlafahu Allah, Allah persulit dia. Kok gak ngumpul-ngumpul duit, ya, mau lunasi selalu gak cukup, gitu kan. Ya kenapa? Dari awalnya dia gak niat untuk melunasi. Jadi itu yang kedua, kesalahan adalah berhutang dengan niat tidak mau melunasi. Yang ketiga adalah saat mampu menunda-nunda bayar hutang. Mampu menunda-nunda bayar hutang. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, menunda bayar hutang, maka itu zalim. Kalau zalim berarti orang yang dizolimi bisa dapat pahala ente karena ente zalim. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kalau ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang rugi dalam bisnisnya. Bukan itu yang aku maksud, kata Rasulullah. Orang bangkrut, orang yang punya banyak pahala, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi dia zalim sama orang ini, zalim sama orang ini, yang akhirnya pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi, dan akhirnya orang yang dizalimi belum terbayar semua kezalimannya, sehingga dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Yang tadinya dia bawa pahala, akhirnya dia banyak menanggung dosa orang lain yang dia zalimin, yang belum terbayar oleh pahalanya yang terbatas. Jadi itulah orang yang bangkrut. Jadi kata Rasulullah, matlul ghani zulmun, orang yang mampu bayar hutang tidak mau bayar hutang, menunda bayar hutang. Makruh itu artinya menunda-nunda, tar aja dah, gitu kan. Kenapa? Karena harta orang yang kita pakai itu bisa jadi dia lagi membutuhkan, ya, bisa mau nagih nggak enak, gitu kan, atau mau nagih kita suka bilang nanti, gitu kan. Jadi dia sampai menunda keinginannya. Matlul ghani zulmun, orang yang mampu bayar hutang, kata Rasulullah, maka dia zalim. Orang mampu bayar hutang, dia menunda bayar hutang, maka zalim. Ukuran mampu adalah yang pertama, dia punya gaji cukup untuk bisa bayar hutang, baik secara langsung atau dengan mencicil.
Dia punya hutang 5 juta, gajinya 5 juta. Misalnya dia cicil entah 500.000 per bulan atau 1 juta per bulan. Yang penting niat melunasi. Mas, saya gak bisa bayar penuh hutangmu karena gaji saya cuma 5 juta. Hutang saya sama kamu kan 5 juta. Kalau saya bayar penuh, nanti anak saya sama istri saya gimana mau makannya? Jadi saya cicil lah 500.000 per bulan. Gimana? Kalau itu saya bayar, ya. Tiap bulan 500. Itu yang pertama. Punya gaji cukup untuk bisa lunasi hutang, baik secara cash, ya, atau dengan mencicil. Yang kedua adalah punya aset cukup untuk bisa melunasi hutang. Gaji nggak cukup, kalau dibayarkan hutang, kebutuhan nggak terpenuhi. Tapi punya aset yang cukup untuk bisa melunasi hutang. Gajinya 10 juta, motornya 15 juta. Bisa dijual motornya. Motor bukan kebutuhan. Bisa naik angkot, bisa naik Jaklingko gitu kan ya. Hutangnya 50 juta, mobilnya 100 juta. Masih bisa jual dulu mobilnya. Kenapa? Karena hutang itu wajib hukumnya. Seorang bisa gak masuk surga gara-gara dia punya hutang gak dia lunasi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man mata fi sabilillah, siapa yang mati di jalan Allah, mati syahid. Orang mati syahid yang sedang berperang melawan orang non muslim, itu dosanya diampuni, tapi dosa hutang gak diampuni Allah. Man mata fi sabilillah, siapa yang mati syahid, Summa'ash, lalu Allah hidupkan lagi. Gak ada orang yang dihidupkan lagi, tapi ini cuma perumpamaan. Summa mata fi sabilillah, kedua kali dia mati syahid. Summa'ash, Allah hidupkan lagi. Summa mata fi sabilillah, lalu mati syahid lagi. 3 kali mati syahid. Padahal 1 kali mati syahid aja dosa kita diampuni. La yadkhulul jannah, sekali-kali kata Nabi, gak akan dia masuk surga. In kana alaihi dainun lam yaqdihi, kalau dia masih punya hutang yang tidak dia lunasi. Jadi punya aset cukup untuk bisa lunasi hutang, jual. Ustaz, aneh punya aset, punya hutang 100 juta. Rumah saya 1M. Jual dulu. Jual 1M ya. Kalau memang gak ada aset yang lain, jual, beli yang 500 juta. Ya. Masih ada 500 juta, lunasin 100 juta, 400 bisa itu pakai buat bangun bisnis yang baru gitu kan. Yang ketiga, ukuran mampu juga. Yang ketiga adalah dia punya harta di tangan orang lain. Aset nggak punya, gaji nggak cukup, tapi ada di tangan orang lain uang. Di tangan orang lain itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ada orang yang punya hutang sama dia. Dia berhutang sama si A 1 juta. Gak punya duit untuk bisa lunasi, gak punya aset untuk bisa bayar hutang, rumah juga rumah kontrak, ya, perhiasan jam tangan gak punya, handphone gak punya untuk bisa dijual. Tapi ada si C yang berhutang sama dia. Si A berhutang sama si B 1 juta, si C berhutang sama si A 1 juta. Wajib dia kasih tahu sama si B. B, mohon maaf, aneh gak punya aset, ya, rumah aja kontrak, jam tangan gak punya, handphone gak punya. Kalau aneh punya udah aneh jual, ya. Gaji aneh cukup buat makan, cuma 2 juta per bulan. Untuk makan keluarga aja gak cukup. Tapi uang aneh ada sama si C. Gimana kira-kira? Inti mau gak lagi sama si C? Wajib dia kasih tahu, itu hadis Nabi. Wajib dia kasih tahu, ya. B yang ditawarin untuk nagih sama si C, kata Rasulullah, fal yaqbal, sebaiknya diterima. Sebaiknya diterima. Oke, temukan saya sama si C. Nanti aneh tagih sama si C, ente udah aman, ya, kita bebaskan dia dari hutang. Ente aman, gak usah ente pikirin, aneh sama si C aja. Temukan saya sama si C. C, ente bayar sama saya 1 juta ya. Hutang ente gak usah bayar sama si A, bayar sama saya. Si A ente tidur dah, ya, tenang, ente bebas. Itu lebih baik kata Nabi. Bebaskan. Yang tadinya harus ada 2 orang berhutang, si C berhutang, si A berhutang, kita bebaskan 1 si A. Ya, kita selesaikan dengan si C, ente bayar sama saya. Tapi B boleh menolak, tapi sebaiknya kata Rasulullah, wal yaqbal, terima. Ya, supaya apa? Kita bebasin orang. Siapa yang bebaskan kesusahan seorang, maka Allah bebaskan susahnya. Ya udah, A, ente aman udah. Enggak usah pikirkan lagi hutang ente. Ane tagih sama si C. Itu termasuk kategori mampu kata Nabi.
Itu sambungan hadis tadi. Wadlul ghani dzulmun, orang mampu bayar hutang, dia menunda bayar hutang, maka dia zalim. Kalau ada uang dia sama orang lain, maka kasih tahu sama orang yang punya piutang, kata Nabi. Dan yang punya piutang hendaklah menerima, kata Nabi. Wal yaqbal. Fa idza uhila ahadukum ila mali'in falyahtal. Ya. Jadi kalau ditawarkan untuk nagih sama orang lain, terima supaya dia dibebaskan. Kita kebebasin orang. Ngebebasin yang tadinya harusnya si C bayar sama si A bayar sama si B, ada dua orang yang berhutang. Kita bebaskan satu. A, ente aman, anda tagih sama si C. Selesai, urusan ente sudah selesai sama saya. Ente tidur nyenyak dah, ya. Itu lebih baik kata Nabi. Fal yahtal, terima. Kita bebaskan orang yang berhutang. Yang keempat, ya termasuk kategori mampu juga, punya warisan, ya. Warisan yang harusnya segera dibagi. Ada kasus seorang perempuan, dia terjerat pinjaman online. Ditagih-tagih, dikejar-kejar, gitu kan? Ustaz, saya terjerat pinjol, saya mau lunasin hutang saya, tapi saya tidak punya aset, tidak punya uang cukup untuk bisa lunasin. Dikejar-kejar ke sana kemari. Tapi ada warisan bapak saya yang harusnya dibagi. Kalau dibagi saya dapat warisan, saya bisa lunasin itu semua. Loh kenapa nggak dibagi? Kata saya, ibu saya nggak mau bagi. Dia pertahankan rumah ayah saya, ya. Akhirnya saya ketemu dengan ibunya, Bu, ibu kalau nahan warisan, padahal anak ibu berhak, anak perempuan tunggal satu-satunya, anak perempuan tunggal dapat setengah warisannya, ya, setengah. Jadi kalau rumah itu dijual 500 juta punya dia. Kalau ibu nahan, ibu berdosa, karena dia nahan hutang dia terjerat hutang yang harus dia lunasi. Kalau dia hutangnya tadi dengan riba, ibu ikut berdosa juga karena ibu ikut serta dalam mempertahankan harta itu. Jadi wajib dilunasi. Termasuk kategori mampu. Kenapa? Karena punya warisan yang bisa dibagi. Makanya warisan itu segera dibagi. Kenapa? Karena bisa jadi ada ahli waris yang membutuhkan, yang terjadi pinjol seperti ini, ikut berdosa ahli waris yang lain kalau menahannya. Kalau mereka tahu ada yang seperti ini, ikut berdosa dia. Kenapa? Sama saja dengan dia zalim menahan harta orang lain. Nah itu yang ketiga, kesalahannya mampu bayar hutang tapi tidak mau melunasi hutangnya, ya. Yang keempat, kesalahan yang keempat yang seringkali terjadi dalam hutang piutang adalah berhutang dengan riba, ya. Apa itu riba? Riba itu artinya tambahan. Jadi kalau ada orang berhutang 100 juta, bayarnya hanya 100, nggak boleh ada tambahan. Nggak boleh bayar 120, 110. Tapi Ustaz dia ikhlas mau bayar 110, walaupun ikhlas sekalipun nggak boleh. Kenapa? Karena dia haramkan riba. Jadi berhutang 100 bayarnya 100, nggak boleh dia bayar 110. Tapi dia ikhlas mau bayar 110, nggak apa-apa. Dia bayar 110, nggak boleh. Orang berzina juga ikhlas juga, Bang. Ya, tapi zina diharamkan. Kalau haram, nggak ada kata ikhlas, ya. Ikhlas rela pokoknya, enggak akan nuntut, dia ada senang hati, ya, gitu kan, tetap aja nggak boleh, ya. Jadi 100 bayar 100, riba itu artinya bertambah, ya, itu yang pertama. Jadi kalau orang berhutang 100 juta, bayar 100 juta, ya, nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, ada orang yang berhutang sama saya, janji bayar, gitu kan, ya, tahun ini. Pas waktunya dia harus bayar, dia bilang, mohon maaf, aneh nggak bisa bayar tahun ini, ya, nggak apa-apa, hutang aneh ditambah aja 10%. Enggak boleh. Tapi Ustaz dia ikhlas, walaupun dia ikhlas sekalipun, nggak boleh, nggak bisa. Saya tetap nagih 100 juta, ya. Hutang ini 100 juta, bayar 100 juta. Tapi Ustaz kan inflasi, Ustaz. Ya kalau nunda-nunda terus nilai uangnya berkurang, nilai uangnya akan turun terus. Dalam Islam, ngasih utang orang itu membantu. Gak boleh berpikiran, sedikit pun gak boleh berpikiran gak mau rugi. Gak boleh sedikit pun berpikiran gak mau rugi. Jangankan ngambil untung, gak mau rugi pun gak boleh, ya. Kalau ngasih utang, niat membantu. Kalau itu gak siap, jangan dibantu. Karena niatnya awal, gak boleh ngambil untung, gak boleh gak mau rugi. Harus siap dengan rugi. Karena kita mau membantu dia, ya. Syukur-syukur dia kembalikan. Kalau dia gak kembalikan,
Kira-kira ente nggak ikhlas, ya udah tunggu di hari kiamat nanti dibayar dengan pahala dia nanti. Tapi kalau ente ikhlas, alhamdulillah ente dapat pahala juga, tetap sama aja. Jadi ente ikhlas kayak ikhlas tetap aja dapat pahala dua-duanya. Ente ikhlas sedekahkan, udah ente nggak usah bayar, dapat pahala. Enggak dibayar, ente nggak ikhlas gitu kan ya, ente nanti di hari kiamat akan dibayar juga dengan pahalanya, sama aja. Jadi makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau ada orang yang berhutang lalu dia kesulitan nggak bisa bayar hutang, aset nggak punya, gaji nggak cukup untuk bisa bayar hutang, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa bayar hutang. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah, kata Allah. Kalau orang yang berhutang dalam kondisi kesulitan, tidak mampu bayar hutang, maka tangguhkan, tunda tagihnya sampai dia mampu. Wa antasaddaqu, kalau kalian sedekahkan, khairul lakum, lebih baik. Ya udah deh, anda ikhlas, anda sedekahin dapat pahala. Ente gak ikhlas, tetap juga dibayar nanti dengan pahala juga. Ya tetap dibayar dengan pahala juga. Ya. Itu waduh, saya mau dibayar juga, nanti dibayar dengan pahala di akhirat. Dibayar di akhirat nanti dalam pengadilan Allah. Ente punya hutang, jadi pahala sholat itu dikasihkan ke dia, bayar untuk melunasi hutang tadi, sama aja. Jadi lebih baik ikhlas akan lebih besar lagi pahalanya. Kalau itu hanya sekedar senilai itu aja, tapi kalau ikhlas sedekah bisa tambah banyak pahalanya. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Kalau itu sedekahkan, ya sama seperti itu menabur benih, akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 700, akan lebih besar lagi. Jadi ente ikhlasin lebih baik daripada ente nggak ikhlas. Nggak ikhlas akan dibayar, tapi dibayarnya hanya segitu aja. Tapi kalau ente sedekahin, ya ente ikhlaskan, mas udah hutang ente. Ustaz, kalau kita bebaskan dia dari hutang, apakah harus kita kasih tahu? Wajib dikasih tahu. Wajib dikasih tahu. Ya, karena kalau ngasih itu harus ada ijab kabulnya. Apa-apa transaksi antar manusia harus ada ijab kabulnya. Mas, sini. Udah aku tahu kamu nggak mampu. Ya. Hutang kamu saya anggap lunas, saya sedekahkan buat kamu, ya. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Kita bebaskan dia dari pikiran, ya. Ustaz, kalau dalam hati aja enggak, ya. Kalau dalam hati aja enggak, ya sampai itu ngomong sama dia. Karena hibah itu harus ijab kabul, harus ijab kabul. Oke, terima kasih, anda terima gitu kan. Alhamdulillah, ya. Syukur, terima kasih, jazakallahu khairan gitu kan. Jadi harus ada ijab kabulnya. Gak bisa ente diam aja, jangan ya. Ente diam aja, ntar nanti berubah pikiran nantinya. Nanti berubah pikiran, nah kan besok lagi gitu kan ya. Udah diniatkan dalam hati lagi gitu kan. Sebutkan di depan dia, bebas. Wa antasaddaqu, karena kalau kita sedekah, ya ada ijab kabulnya. Nih sedekah buat ente gitu kan ya. Nih udah ikhlas aneh kasih buat ente gitu kan. Ada ijab kabulnya. Jadi seringkali orang hutang piutang dengan sistem riba, ya. Jadi hutang piutang dengan sistem riba itu kita berhutang uang, bayar dengan uang dengan nominal yang nggak sama, lebih. Kalau kurang nggak riba, kalau kurang, ya. Ustaz, kalau dapat diskon, nggak ada kata diskon riba. Riba itu nggak diskon, ya. Kalau diskon, ya ini utang inti 1 juta, bayar 0,5 juta aja, nggak riba itu, nggak, ya. Loh kenapa? Karena ini setengahnya ngasih, setengahnya utang, gitu kan? Boleh seperti itu. Yang nggak boleh itu orang yang berhutang dibebankan tambahan. Kalau orang yang ngasih hutang bebas, wa antasaddaqu, kalian bebaskan, kalian sedekahkan, lebih baik kata Allah. Kalau yang ngasih hutang mensedekahkan boleh, tapi kalau yang ngasih hutang nggak boleh dia sedekah kepada orang yang ngasih hutang. Yang berhutang nggak boleh dia sedekah kepada orang yang ngasih hutang. Ya, nggak semua hadiah itu boleh, nggak semua sedekah itu boleh. Salah satu sedekah yang nggak boleh kita sedekah kepada orang yang ngasih hutang. Ya, karena apa? Karena kita harus lunasin sama, nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih. Jadi itu riba, berhutang 100, bayar 110, bayar 120. Tapi kalau berhutang 100 bayar 50, tidak, ya. Intinya orang yang berhutang jangan dibebani. Karena kita mau bantu, nggak boleh kita dengan niat mau ngambil untung, ya, dan tidak boleh juga tidak mau rugi. Karena prinsipnya kita bantu orang, bantu. Kalau ente nggak mau bantu, nggak apa-apa juga, ya. Tapi banyak kesalahan di masyarakat menganggap, ya,
beli mobil kredit riba, itu yang salah juga ya. Riba itu syaratnya bendanya sama dulu, bendanya sama, uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras. Kalau mobil dengan uang tidak, kecuali ya tidak, tapi ada syaratnya. Mobilnya jelas, uangnya jelas. Uangnya berapa? Ini mobil dihargai berapa? Ya, nggak harus sama antara cash dengan kredit. Boleh kredit beda harganya, tapi dipastikan ya. Ini mobil cashnya 150 juta, karena ente kredit jadi 300 juta. Ente kredit 3 tahun berarti per tahunnya 100 juta. 100 juta dibagi 12 itulah cicilannya. Itu nggak masuk kategori riba enggak? Karena uangnya jelas. Uangnya 300, gitu kan? Tapi cashnya 150 nggak masalah. Kan harga tawar-menawar. Tapi dipastikan di saat transaksi. Ya, di saat transaksi harganya berapa? Fix, nggak boleh berubah. Fix, ya. Kan orang nggak sama, nggak selalu sama antara orang yang beli. Ada yang beli sekian, beli sekian, tawar-menawar, gitu kan? Ya, wah itu bayarnya 3 tahun. Harganya nggak sama dengan yang bayar hari ini, Mas. Ya, besok aja naik harganya. Apalagi 3 tahun lagi. Berarti harganya aneh double kan? Gimana? Ya, ridho nggak? Ridho. Oke, kita hitung ya. 3 tahun, 300 dibagi 3 berarti 100 juta. 100 juta dibagi 12 itulah cicilan nanti berkurang. Gimana? Deal, ya. Nggak boleh nambah lagi. Ya, setelah disepakati seperti itu nggak boleh nambah lagi. Itu bukan masuk kategori riba. Tidak ada ulama yang mengatakan riba itu enggak. Itu fatwa MUI. Itu ada di kitab Al-Fiqhul Manhaji, ada di kitab Fiqhus Sunnah, ya. Enggak termasuk karena itu jual beli, barangnya beda. Kalau barangnya beda, sepakatin kata Rasulullah. Idza ikhtalafat fabi'u ma syi'tum. Kalau bendanya beda, sepakatin. Sepakatin ini mobil apa dibayar dengan uang berapa, gitu kan? Itu yang harus disepakati. Itu yang kelima ya, yang kelima. Jadi termasuk yang dilarang adalah jual beli atau hutang berhutang dengan sistem riba. Oke, demikian karena waktu. Kalau ada yang bertanya silakan. Silakan. Makanya kalau misalnya kita hutang 10, kita punyanya baru 3 gitu ya. Tapi yang memberi hutang tuh mau diberarti nggak mau, maunya ngasih sekalian, tapi waktunya nggak mengikat itu. Oke, terima kasih ya. Jadi kita berhutang 10, kita baru punya 3, mau kita bayar 3, dia nggak mau, nunggu 10 aja, nggak apa-apa ya. Jadi udah nunggu 10 aja dah sekalian, gitu kan, ya nggak apa-apa. Berarti dia ridho dibayar belakangan ya. Yang nggak boleh itu kita mampu bayar 10, kita cicil ya, padahal kita mampu lunasin. Kan Nabi dalam hadis tadi mengatakan matrul ghani dzulmun, orang yang mampu bayar hutang, mampu melunasi hutang, dia tunda lunasin padahal dia mampu, maka itu zalim hukumnya. Allah, jadi boleh ya, karena dia ridho. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi bilang kalau uang dengan uang, emas dengan emas gitu ya. Kalau emas betul. oke lah, mungkin harga sekarang dan harga dulu beda, tapi Beda. nominalnya tetap sama. Kalau uang misalnya dulu ngutangnya 100.000, sekarang kan beda lagi gitu. Itu gimana Ustaz? Tetap 100.000 ya, walaupun hutangnya 100 tahun yang lalu tetap 100.000. Jadi nggak berubah-ubah. Kalau nominal uang dengan uang harus sama, gitu kan ya. Ustaz, nilai uangnya nggak sama, udah 20-50 tahun yang lalu mungkin yang 10.000 sama dengan 10 juta atau bahkan 100 juta, gitu kan. Lunasin 10.000 ya. Ada pun setelah itu ente mau nambahin dengan ikhlas, tapi lunasin dulu. Udah nggak ada hutang piutang antara ente. Ini 10.000 ada lunasin hutang ya. Ini ada terima kasih nih yang tambahin 100 juta ya, boleh, tapi nggak pakai kesepakatan, nggak pakai tahu sama tahu, dan nggak pakai isyarat ya. Kalau pakai isyarat nggak boleh pakai isyarat. Mas, hutang itu 10.000 tapi 50 tahun yang lalu mas ya, itu pakai isyarat namanya. Nggak boleh, itu udah ngasih isyarat sama dia supaya ditambahin, nggak boleh ya. Ini riba, udah berharap berarti ini. Tapi kalau dia nambahin dengan ikhlas tapi lunasin dulu, boleh ya, dibolehkan ya. Silakan. Kan bentar lagi katanya redominisasi rupiah Ustaz. Iya. Gimana gitu? Kan hilang 3. Hilang 3 nol, nolnya hilang 3. Gimana tuh? Itu sesuai dengan kesepakatan ya.
Kan berhilang nol bukan berarti nilainya turun, bukan. Ya, cuman memang harga juga diturunkan 3 nol juga gitu kan. Jadi uang 100 juta jadi 100.000 gitu kan ya, nggak ada masalah ya. Berarti balikinnya 100.000 aja Ustaz. Kalau utang 100. Oh gitu, hutang. Iya, kan utang nih. Ya udah kesepakatan itu, udah kesepakatan ya. Kalau hutang ya dihilangin nol juga berarti ya, dihilangin nol juga. Jadi nah ini termasuk, ini baru nih saya baru kepikiran ya. Kan ditulis, termasuk. Hah? Nominalnya ditulis di kertas. Apanya? Catatannya ya. Ya, tapi kan pemerintah sudah menetapkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul dan pemimpin kalian. Jadi nilainya dipotong 3 nol semua. Ya, kalau kita punya tabungan 100 juta pun jadi 100.000 kan? Jadi 100.000 ya. Enggak ada masalah ya. Bank juga kita taruh di uang di bank. Kenapa bunga bank itu haram? Uang kita taruh di bank itu berhutang. Ya, kalau kita tarik sama juga harus nilainya. Tapi dengan hilangnya nol kita akan tarik ya 100 juta kita tarik cuma bisa tarik 100.000 kan. Jadi ya sama persis. Tapi kita taat sama aturan. Aturan pemerintah memang sudah menurunkan nilainya dengan 3 nol gitu kan. Dikurangi 3 nol. Mungkin perlu saya tambahkan dikit ya, mau nanya. Silakan. Izin tanya, kalau maksudnya di masa ini kan misalnya ada orang sebenarnya dia mampu dia beli secara cash. Cuman kalau misalnya kapan kredit ada promo lebih murah dari diskon kayak gitu. Nah kalau dia hadapin pada posisi seperti itu sebagai seorang muslim bagusnya kayak gimana? Dia mampu cash dan tapi kalau ini malah ada potongan dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Jadi begini ya, berhutang boleh untuk kebutuhan, tapi dihindari lebih baik ya. Karena Nabi selalu berdoa, di antara doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dari dosa dan hutang. Kenapa Nabi gandeng antara dosa dan hutang? Karena dua-duanya bisa membawa kepada neraka. Ya, jadi walaupun boleh, tapi dihindari lebih baik ya. Seorang kalau punya hutang, tidak ada satupun di dunia ini yang wajib melunasi hutang kita, kecuali dari harta kita sendiri. Jadi kalau ada orang meninggal, dia ninggalkan harta 1M ya, dan ninggalkan hutang 1M, lunas. Harta dia jangan dibagi dulu, lunasi hutang, karena hutang dia sudah harus dilunasi sebelum dia meninggal. Dia punya uang, dia ninggalkan harta 1M, hutang dia 2M. Yang punya piutang hanya berhak nagih 1M. 1M-nya nunggu ada yang ikhlas melunasi. Tidak boleh kita nagih kepada saudaranya, karena bukan saudaranya yang berhutang. Yang nggak boleh membebankan kepada seorang sesuatu yang bukan beban dia. La taziru waziratun wizra ukhra, Allah berfirman dalam Quran. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi kalau yang harta yang ditinggalkan 1M, hutangnya 2M, berarti harta dia cuma 50% dari total hutangnya. Maka setiap orang yang punya piutang hanya dilunasi setengahnya. Yang punya piutang kepada dia 200 dilunasi 100. Yang punya piutang 500 250. Ya, karena kenapa? Harta dia cuma 50%. Kalau harta dia 1M, hutang dia setengah M, berarti masih ada sisa 500 juta. Setengah M itu bisa dibagi sebagai warisan ya. Jadi nggak ada satupun di dunia ini yang wajib melunasi hutang kita. Nabi pernah didatangkan jenazah, lalu Nabi tanya, hal taraka malan, apakah dia meninggalkan harta? Qalu la ya Rasulullah, tidak meninggalkan harta. Hal taraka dainan, apakah dia meninggalkan hutang? Qalu na'am ya Rasulullah, dia meninggalkan hutang. Berapa kata Rasulullah? Dinaran 2 dinar. Shallu ala sahibikum. Ya udah kalian aja yang salatkan, kata Nabi. Bukan berarti kita nggak boleh salatkan orang yang punya hutang, bukan. Saking beratnya dosa orang yang punya hutang, Nabi sampai nggak mau sholatkan, tapi Nabi perintahkan sahabat untuk sholatkan. Sholatkan oleh kalian, kata Rasulullah. Sampai akhirnya ada sahabat yang ngangkat tangan, ya Rasulullah, alayya dainuhu, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya. Baru Nabi mau sholatkan. Nabi nggak nanya dia, ente siapanya? Siapa aja? Ya. Dan Nabi nggak manggil keluarganya juga. Mana keluarganya? Enggak, karena tidak ada satupun di dunia ini yang wajib melunasi hutang kita. Jadi hutang saya bukan tanggungan ayah saya, bukan tanggungan adik saya, bukan tanggungan kakak saya, bukan tanggungan istri saya pun bukan. Kalau saya nggak ninggalkan harta, tapi kalau saya ninggalkan harta, lunasi hutang saya dari harta saya, ya, sebelum jadi warisan.
Kalau cukup untuk melunasi hutang, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, tunggu ada yang ikhlas mau lunasin. Tidak bisa kita lagi, mas, itu kan bapakmu, nggak bisa. Bukan ada yang hutang, ya. Kalau dia mau lunasin, alhamdulillah, insya Allah dikasih diampuni dosanya. Mungkin dia pernah durhaka sama bapaknya, diampuni dosanya, gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau lunasin, juga tidak berdosa dia, karena bukan dia yang berhutang. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang wajib lunasin hutang kita, karena itu terkait dengan dosa. Dosa tanggung masing-masing. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ada lagi? Ya, terakhir dulu ya. Ustaz mau tanya, kalau hukumnya ini yang berhutang terus dengan ada asuransi jiwa itu gimana ya? Asuransi jiwa. Jadi berhutang nanti lunas. Ya, misalnya yang hutang itu nanti kalau meninggal dunia karena ada asuransi jiwa dari perjanjiannya itu nanti lunasin sama asuransi. Asuransi. Oke, kalau transaksinya syariah boleh, ya. Ustaz, transaksi syariah dengan non syariah itu apa bedanya? Kalau transaksi syariah itu yang ikut serta dalam asuransi, di saat bayar premi diniatkan mau bantu orang lain, ya, disebutkan dalam transaksinya, ya, peserta bayar premi sekian setiap bulan, ya, untuk membantu orang yang terjerat hutang. Yaitu uangnya dikumpulkan. Siapa yang meninggal dari yang berhutang nanti dilunasi dari situ. Dilunasi dari situ. Jadi kita niat awal buat bantu orang, boleh. Itu namanya transaksi takaful atau ta'awun, ya, bantu membantu, dibolehkan. Sama dengan masjid, kan ada celengan masjid, ya, kita buat bantu kegiatan masjid, walaupun kita nantinya yang dapat manfaat juga, karena kegiatan masjid jadi banyak, gitu kan, sehingga kita dapat manfaat, ada ceramah, ada apa, gitu kan, ya. Tapi niat awal adalah buat bantu kegiatan masjid, boleh. Sama dengan asuransi kesehatan, ya, kalau bayar preminya untuk bantu orang sakit, tapi harus disebutkan dalam transaksinya. Bayar premi sekian tiap bulan untuk membantu orang sakit, boleh. Walaupun nanti yang terbantu dia. Siapa aja yang sakit dari peserta, gitu kan, kita bantu dari uang itu, ya. Jadi ya boleh. Kalau transaksinya ta'awun itu bantu membantu. Yang nggak boleh, saya bayar premi, ya, agar hutang saya dilunasi, itu yang nggak boleh, ya. Karena belum tentu dia dapat hutang dilunasi tadi, ya. Bisa jadi lunas sendiri sebelum dia meninggal. Apakah dibalikin lagi, kan belum tentu juga, ya. Kalau nggak dibalikin lagi berarti hilang aja. Padahal perjanjiannya untuk melunasi hutang saya, padahal hutang dia dilunasi sendiri. Jadi itu, jadi Islam melarang transaksi yang nggak jelas. Karena kalau bayar premi untuk melunasi hutang, belum tentu dilunasi sama asuransi. Bisa jadi dia sendiri yang lunasi. Tapi kalau untuk bantu orang, ya, walaupun dia sudah lunas, dia bantu orang lain. Bantu orang lain yang belum lunas. Boleh kalau dengan sistem syariah. Ada lagi? Cukup, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kehilangan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mengampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.